Pemerintahan Kota Surabaya berhasil mengentaskan balita stunting secara signifikan. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, pada tahun 2020, tercatat ada 12.788 balita stunting di Kota Pahlawan. Di akhir 2022 menurun drastis menjadi 923. Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menurun secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9%, yakni 6.722 balita. Di 2022, signifikan menurun hingga ke angka 4,8%, 923 balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nani Sukristina mengatakan, menurunnya prevalensi angka stunting itu tak lepas dari kerja keras antar perangkat daerah di lingkup Pemkot. Dari sektor kesehatan, Dinkes Surabaya dihadapkan langsung dengan proses penanganan dan intervensi stunting, mulai dari menganalisa calon pengantin, ibu hamil, balita hingga anak-anak. Analisa itu dilakukan bertujuan untuk memantau dan mencegah janin melahirkan anak beresiko stunting. Intervensi yang dilakukan oleh Dinkes Surabaya digerakkan bersama tim penggerak PKK dan KSH. Ketika ada dugaan pasangan setelah menikah akan melahirkan bayi beresiko tinggi mengalami stunting, lanjut Nani, maka segera dilakukan pencegahan dengan pemberian gizi berupa susu ibu hamil. Nani mengungkapkan, dari data 923 itu ada 826 balita murni dan 97 balita dengan penyakit komorbid. Menurut data SSGI Kemenkes RI, sambung Nani, prevalensi stunting Kota Surabaya terendah se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Berdasarkan persentase prevalensi stunting tahun 2022, Indonesia akan di angka 21,6%, sedangkan di Jatim 19,2%. Sementara itu, Surabaya persentase prevalensinya menjadi yang paling rendah di antara kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, yakni 4,8%. Sekarang kita lihat 4 sekian ya wes bagus lah. Saat 28 kita tahu titik nolnya itu menjadi 7 wes. Saat itu mikirnya, ya Allah isok pegak dari 28 ke 7 bayangkan. Ini 8 konvergensi tadi yang saya jelaskan. Jadi nih memang dilakukan itu gotong royong dengan hulu nih koyo opo, dibaca dulu hilirnya butuh apa, terus habis itu mekanismenya kayak apa, datanya kayak apa. Itu insya Allah ya ternyata bisa. Artinya begitu ya, jadi target kita di angka sekitar 7 sekian. Sekarang kita udah 4, jadi sudah melampaui target yang kita tasbihkan di dalam RPJM kita. Di samping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, Tommy Ardianto menyampaikan, capaian ini tentu tidak membuat jajaran Pemkot Surabaya puas begitu saja. Sehat untuk melakukan reproduksi silahkan seperti itu. Jadi kami ingin melakukan pencegahan untuk bayi stunting itu memang kita mulai dari awal tadi, itu adalah untuk mempersiapkan calon pengantin. Sebab mereka nggak cuma menikah saja, tapi mereka membentuk suatu keluarga. Jadi mereka harus paham terus bagaimana dari awal proses untuk reproduksi sampai kemudian mereka punya bayi, sampai kemudian mereka harus mempunyai balita dan segala macam. Itu tentunya pemerintah kota luar biasa dalam memberikan pendampingan terhadap. Jadi fungsi tim pendamping keluarga itu adalah memberikan pendampingan mulai dari catur sampai menjadi pasangan usia subur ya. Kan setelah menikah kan langsung kemudian harus punya anak kan. Mereka dinyatakan sebagai statusnya sebagai pasangan usia subur. Nah, proses